Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sunario Semaba 75. Pada video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN tahun 2018 versi soal 2018-12 dengan kode soal 2. Namun sebelum saya lanjutkan untuk membahas soal nomor 72 ini, saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe channel Sunario Semaba 75, saya persilakan untuk segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor 72. Soal nomor 72 adalah kalimat manakah yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat. Jadi saya ulangi lagi, kalimat manakah yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat. Ya, di sini ada 5 pilihan jawaban dan setiap pilihan jawaban ini ada sebuah kata yang penulisannya meragukan. Misalnya pilihan jawaban A ada kata berapapun. Benarkah tulisan pun di sini dipisah? Kita lihat kaidah atau aturan di dalam penulisan pun. Penulisan pun dapat kita bedakan menjadi dua. Ada pun yang ditulis sebagai partikel dan ada pun yang ditulis sebagai kata. Kapan pun dianggap sebagai partikel? Apabila kata pun di sini tidak bermakna atau hanya berfungsi sebagai penegas. Namun apabila pun di sini memiliki sebuah makna yang berarti juga atau juga bisa dimaknai dengan saja, maka pun di sini dianggap sebagai sebuah kata. Nah, jika pun dianggap sebagai sebuah partikel, maka penulisannya harus dirangkai. Misalnya walaupun, meskipun, bagaimanapun, biarpun. Nah, itu semuanya penulisannya dirangkai. Tapi kalaupun yang berfungsi sebagai kata, yang dianggap sebagai kata, yang memiliki makna juga atau saja, penulisannya dipisah. Misalnya ada kata dia pun, ada kata lagi saya pun, ada kata lagi misalnya ada kata berapapun. Nah, pun di sini menyatakan makna juga. Saya pun saya juga. Dia pun dia juga. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun yang bermakna juga atau saja, penulisannya dipisah. Oke, jadi kata berapapun pendaftarnya, pun di situ memiliki makna apa? Berapa saja pendaftarnya, memiliki makna seperti itu. Jadi pun di situ penulisannya sudah benar, dipisah. Selanjutnya pilihan jawaban B, ada kata ber-KTP. Nah, ini hampir sama dengan kata antar RT untuk pilihan jawaban C. Bagaimana penulisannya? Apakah sudah benar seperti itu? Kita lihat. Untuk penulisan imbuhan, kaidah penulisan imbuhan. Jadi yang perlu diingat di sini, penulisan imbuhan dan penulisan unsur gabung yang tidak dapat berdiri sendiri, bila tidak memungkinkan dirangkai dengan kata yang mengikutinya, maka penulisannya menggunakan tanda hubung. Saya ulangi lagi, penulisan imbuhan dan penulisan unsur gabung yang tidak dapat berdiri sendiri, bila tidak memungkinkan dirangkai dengan kata yang mengikutinya, maka penulisannya menggunakan tanda hubung. Nah, jadi di sini antar RT, kata antar di sini adalah sebuah unsur gabung yang tidak mampu berdiri sendiri. Keberadaannya kata antar di sini penulisannya harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Sementara kata yang mengikutinya adalah RT. R dengan menggunakan huruf kapital, maka tidak mungkin di sini penulisan antar RT harus dirangkai. Sehingga di sini perlu menggunakan tanda hubung. Begitu juga dengan imbuhan ber. Imbuhan ber bertemu dengan kata apapun, penulisannya harus dirangkai.
Namun KTP di sini menggunakan huruf kapital, dan huruf kapital tidak mungkin dirangkai dengan imbuhan. Oleh karena itu, untuk menuliskannya harus diberikan tanda hubung. Nah, lalu apa saja yang tergolong dalam unsur gabung yang tidak bisa berdiri sendiri itu? Di sini saya berikan beberapa contoh unsur gabung yang tidak dapat berdiri sendiri. Di antaranya adalah ada kata antar, ada kata intra, ada kata infra, ada kata ultra, ekstra, pasca, anti, pra, pro, pre, trans, adi, adi buana, adi jaya, adi luhur, dan seterusnya. Kontra, tuna, non, up, swa, post, tes, dan seterusnya. Nah, ini adalah kata-kata atau yang dianggap sebagai unsur gabung yang tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga penulisan kata ber-KTP dan antar RT di sini sudah benar. Jadi jawaban A, jawaban B, dan jawaban C di sini bukan jawaban yang diminta, karena di soal yang diminta adalah kalimat yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat. Sekarang kita lanjut ke jawaban D. Ada kata 21. Penulisan di situ sudah benar atau tidak? Ditulis dengan angka atau ditulis dengan huruf? Kita lihat aturan penulisannya, yaitu pada kaidah penulisan bilangan berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau biasa kita kenal dengan istilah PUEBI. Jadi kaidah penulisan bilangan berdasarkan pada PUEBI, ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini. Nah, bagaimana kaidah penulisan bilangan berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI? Ya, yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Ingat, satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Jadi kalau lebih dari dua kata, misalnya ada 3, 4, 5 kata, maka penulisannya harus menggunakan angka. Misalnya 72. Nah, di sini ada 3 kata, maka harus ditulis dengan menggunakan angka. Kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, kalau berurutan, misalnya perincian 5 ekor ayam, 3 ekor kambing, 4 ekor sapi, dan seterusnya, maka di situ harus ditulis dengan menggunakan angka. Kalau bukan perincian yang kurang dari 3 kata, yaitu 1 kata atau 2 kata, harus ditulis dengan huruf. Jadi contohnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta di sini memiliki 2 kata, sehingga penulisannya harus dengan menggunakan huruf, bukan angka. Tapi contoh kalimat yang kedua, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 52 ada 3 kata, kemudian 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, 5 orang di sini hanya 1 kata, tapi ditulis dengan angka. Kenapa? Karena berupa rincian. Nah, itu aturan yang pertama. Lalu aturan yang kedua bagaimana? Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi awal kalimat tidak boleh menggunakan angka, harus dengan huruf. Contoh, 50 siswa, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 huruf, bagaimana? Susunan kalimatnya yang harus diubah. Misalnya 250 orang peserta diundang panitia, misalnya kalimatnya seperti itu. Harus dibalik, panitia mengundang 250 orang peserta. Jadi usahakan angka berada di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Kalau bilangan dinyatakan dengan menggunakan angka. Jadi bukan atau hindari kalimat yang susunannya seperti ini, 250 orang peserta diundang panitia. Nah, hindari kalimat yang seperti ini. Maka susunannya harus dibalik, panitia mengundang 250 orang peserta. Maknanya sama, cuma strukturnya yang berbeda.
Kalau panitia mengundang 250 orang peserta, susunan kalimatnya kalimat aktif. Sedangkan 250 orang peserta diundang panitia, susunannya kalimat pasif, tapi maknanya tetap sama. Nah, itu aturan yang kedua. Lalu aturan yang ketiga bagaimana? Aturan yang ketiga adalah angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Nah, di sini angka yang menunjukkan bilangan besar, misalnya apa? Bilangan jutaan, miliaran, triliunan dan seterusnya. Ditulis sebagian dengan huruf dan sebagian dengan angka untuk lebih memudahkan pembacaan atau lebih mudah dibaca. Contoh, misalnya ada kalimat dia mendapatkan bantuan 250 juta untuk mengembangkan usahanya. 250 juta kalau ditulis dengan menggunakan angka, orang kalau membaca akan merasa kesulitan. Lebih mudah ketika membaca dengan gabungan seperti ini, 250 juta ditulis dengan huruf. Nah, itu aturan yang ketiga. Lalu aturan yang keempat bagaimana? Aturan yang keempat, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20 angka Romawi langsung dengan menggunakan XX. Kalau menggunakan angka Arab bagaimana? Abad ke tanda hubung 20. Kalau menggunakan huruf bagaimana? Abad kedua, kata ke bergabung dengan kata yang pertama pada bilangan, ke-20. Begitu juga misalnya perang dunia kedua, kalau menggunakan angka Romawi ke-nya dihilangkan karena Romawi 2 itu sudah menyatakan makna ke. Kemudian perang dunia ke-2 ini menggunakan angka Arab, ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Tapi kalau misalnya ditulis dengan menggunakan huruf, perang dunia kedua penulisannya dirangkai. Nah, itu aturan yang keempat. Lalu aturan yang kelima bagaimana? Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. Jadi kalau ada akhiran an bertemu dengan angka, maka muncul tanda hubung di situ, diberi tanda hubung. Jadi 5 lembar uang 1000-an. Atau tahun 1950-an. Nah, di sini juga muncul tanda hubung. Itu aturan yang kelima. Aturan yang keenam, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi. Jadi kalau kita menulis di aturan perundang-undangan atau akta atau kwitansi, kita bisa menggunakan angka dan juga menggunakan huruf secara bersama-sama. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, di sini menggunakan angka dan menggunakan huruf yang berada di dalam tanda kurung secara bersama-sama. Lalu aturan yang nomor 7, penulisan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menyatakan jumlah. Ingat, yang menyatakan jumlah. Kalau tidak menyatakan jumlah, penulisannya tidak mengikuti aturan ini. Yang menyatakan jumlah dipisahkan dengan tanda titik. Penulisan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menyatakan jumlah dipisahkan dengan tanda titik. Sementara yang tidak menyatakan jumlah tanpa dipisahkan tanda titik dan tanpa spasi. Misalnya saya mempunyai 2350 ekor ayam. Nah, di sini menyatakan jumlah ayam. Tapi pada kalimat yang nomor 2, saya lahir pada tahun 2003. Nah, di sini tidak menyatakan jumlah, menyatakan angka biasa. Jadi 2003 tanpa menggunakan tanda titik karena tidak menyatakan jumlah. Begitu juga dengan nomor HP saya 081335626377 misalnya seperti itu. Nah, ini juga tidak menggunakan titik dan tidak menggunakan tanda hubung, penulisannya langsung. Itu aturan yang nomor 7. Kemudian aturan yang nomor 8, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf dan dirangkai penulisannya.
misalnya Kelapa 2, Raja 4, Simpang 5. Nah, di situ ada 2, ada 4, ada 5. Penulisannya dirangkai dan menggunakan huruf bukan angka meskipun hanya satu kata. Nah, itu 8 aturan penulisan bilangan yang ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita masih ingat tadi, untuk penulisan angka yang terdiri atas 1 atau 2 kata ditulis dengan menggunakan huruf. Tapi kalau lebih dari 2 kata, misalnya 3 kata, 4 kata, 5 kata dan seterusnya, ditulis dengan menggunakan angka. Jadi jelas di sinilah penulisan 21 adalah penulisan yang salah. Sementara IF Baruntung M Hum di sini sudah benar, sehingga jelas jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal SBMPTN tahun 2018. Semoga ada manfaatnya, dan saya ingatkan sekali lagi untuk bisa mendapatkan video terbaru dari saya, subscribe channel Sunario Semaba 75. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.